Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kali ini ya, di titik balik perubahan edisi dari reflection yang waktu yang hobi. Jadi kita awali kelas kita pagi ini. Mari kita berdoa dari kesimpulan hikmat, rahmat dan kepahaman dalam kehidupan kita pagi ini. Silakan. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidina alim, wa rizqna fahma birahmatika ya amin. Monggo, Yo, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin daily reflection yang ketiga ini ya. Mana tuh, kita cari dulu. Ini pendek-pendek, tapi ini bisa jadi pembahasan yang mendalam gitu ya. Jadi untuk dari reflection yang ketiga ini, langsung saja saya saya bahas dalam bahasa Indonesia gitu ya. Tadi itu ya. Jadi perlu diingat gitu ya, perlu diingat bahwa ego atau pikiran itu tidak dapat ya, tidak bisa mengalami dunia itu. Jadi gini, ego ini kan jenis aku gitu, katakan gitu ya, jenis aku tertentu, jenis aku dimensi 3, dimensi keempat, kita sebut konteks ego. Nah, ego ini dia tidak bisa mengalami dunia apa adanya. Jadi jenis aku yang dimensi 3, dimensi keempat ini, itu adalah jenis aku yang tidak mampu atau tidak bisa mengalami dunia apa adanya. Gitu kira-kira. Jadi jenis aku yang dimensi ketiga, dimensi keempat ini, kalau dimensi ketiga mengalami dunia melalui lensa persepsi. Sementara jenis aku dimensi keempat itu mengalami dunia melalui lensa konsepsi. Kira-kira gitu penjelasannya. Melalui lensa konsepsi. Jadi tidak bisa sesuai kenyataan. Tergantung posisi persepsinya, tergantung posisi konsepsinya, atau tergantung posisi filosofisnya. Bisa nangkap ya? Bisa nangkap nggak? Coba komen dulu. Minta diulangi. Oke. Lagi semua berapa yang minta diulangi? Berapa yang bisa? Ulang, oke. Ulang. Belum terlalu ngeh. Oke. Oke, kita ulangi. Ya, ini pendek-pendek, tetapi ini memang butuh
butuh dipahami. Saya ulangi baca bismillah ya. Bismillah dulu, doa dulu. Bismillah, minum teh dulu. Oke. Bahwa perlu disadari atau perlu dipahami bahwa atau perlu diingat, keep in mind itu kan perlu diingat bahwa sepanjang bahwa perlu diingat bahwa ego atau pikiran, ego dan pikiran ini kan maksudnya ini kan dimensi ketiga kan, itu dimensi keempat. Makanya dibaca buku Dissolving Ego. Ini kan dibahas. Ini bagian pertama kan dalam buku Dissolving Ego. Ini bagian kedua. Nanti bagian ketiga itu keilahian. Ini loh. Keilahian. Jadi Hawking itu membedakan istilah antara dimensi ketiga dan dimensi keempat. Dimensi ketiga itu disebut ego, dimensi keempat itu disebut mind. Tapi kita keduanya ini disebutnya S kecil. Gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi harus ditata-tata ini. Yang ini baru yang S besar. Ini sudah jelas dikategorikan di bukunya Dissolving Ego. Nanti habis ini cek lagi ya babnya itu. Oh iya ya. Oke. Nah, intinya adalah bahwa aku dimensi ketiga, aku dimensi keempat itu ndak bisa mengalami dunia apa adanya. Gitu. Aku jenis aku dimensi ketiga dan dimensi keempat tidak bisa mengalami dunia apa adanya. Oke. Dunia dialami aku jenis dimensi ketiga dan keempat mengalami dunia melalui lensa persepsi atau melalui lensa konsepsi. Jadi ada kacamata yang harus dipakai oleh aku itu untuk mengalami dunia gitu loh. Kalau dimensi ketiga, kacamatanya itu namanya persepsi. Kacamatanya itu panca indera gitulah. Jadi kalau persepsi itu dia informasi yang kita tangkap melalui panca indera. Dimensi ketiga itu murni melalui panca indera. Sebenarnya dimensi keempat juga melalui panca indera, tapi dia sudah disortir ditambah dengan konsep. Kira-kira gitu. Bayangkan betapa bahayanya kalau jenis akunya dimensi 3, dimensi 4. Untuk dunia saja itu tidak bisa dia alami apa adanya. Makanya pengetahuan aku dimensi ketiga, pengetahuan aku dimensi keempat, itu disebut pengetahuan tentang, know about, bukan pengetahuan dari dunia. Bukan pengetahuan dalam dunia, tetapi pengetahuan tentang dunia. Artinya kata tentang itu kan karena asumsinya ada lensa yang kamu pakai, pengetahuan pada lensa itu. Gitu.
Ya kan? Kalau kamu lagi emosi misalnya, ya toh? Kalau kamu lagi emosi, itu kan gampang sekali melakukan kesalahan. Kenapa? Pengetahuan akumu tentang dunia di sekitar itu pengetahuan yang sudah melalui lensa perasaanmu. Oke, jadi pengetahuan sudah melalui lensa perasaan. Jadi semua salah. Istri minta skincare, kamu pikir dia telah merendahkan harga dirimu kan? Oh, istri lo cuma minta skincare. Tapi karena lensamu itu lensa perasaan yang terluka, lensa hati yang luka, maka itu kamu anggap istri telah menghancurkan harga dirimu. Istri kamu anggap mencari-cari masalah. Padahal dia ya senyatanya ya kulitku ya butuh skincare. Nggak ada urusannya dengan hatimu yang luka. Nggak ada urusannya dengan harga dirimu. Nggak ada urusannya dengan masa lalumu yang miskin. Yang gitu-gitu kan. Tapi itu menjadi lensamu. Masa lalumu itu, pengalaman-pengalaman masa lalumu itu menjadi lensamu untuk merespon permintaan istri, mbok beliin skincare yang agak mahal dikit, yang kayak punya siapa misalnya, ya misalnya Nita Gunawan gitu-gitu. Ya gitu-gitu gitu ya. Betapa bahayanya loh kalau akumu itu untuk mengalami dunia saja itu tidak murni. Ah, kira-kira gitu. Aku harus pakai lensa persepsi. Jadi yang ini nih yang perlu dipahami. Jadi sebenarnya kenapa kita gagal sampai hari ini, sampai usia tua kita hari ini, itu tidak sukses-sukses. Karena kita merespon dunia tidak dengan senyatanya, tapi berdasarkan lensa persepsi yang itu pasti terbentuk dari masa lalu, gitu kira-kira. Ya lah, gitu. Jadi lensa persepsi itu akhirnya menjadi dasar untuk melihat masa depan. Ya gagal lah. Lensa persepsi itulah yang menghalangimu untuk mengalami kehadirannya kan. Kira-kira gitulah, Ki. Kira-kira gitu. Makanya lensa persepsi ini itu harus dilarutkan, harus direkontekstualisasi, jangan lama-lama. Cepat ikut sesi transendensi untuk menaikkan level jenis akumu agar kalau mengalami dunia itu senyatanya tidak berdasarkan lensa persepsi. Karena lensa persepsi itu membatasi dirimu untuk melihat kenyataan, untuk mengalami kehadiran Tuhan. Begitu kira-kira. Kenapa disuruh cepat-cepat ikut program pendasaran aku? Bukan karena untuk saya, tapi itu ini berbahaya. Akhirnya apa? Kalau jenis aku dimensi ketiga, lensa persepsinya itu ditentukan oleh kesehatan emosinya, kan gitu. Di sini itulah fungsinya ACES. Fungsinya kesejahteraan emosi waktu kecil. Disitulah kalau misalnya kamu waktu kecilnya minta uang aja dibentak, itu emosimu dengan uang itu buruk jadi buruk. Berarti hubunganmu dengan uang secara emosi buruk. Lensa persepsimu yang kamu gunakan untuk memahami uang itu lensa yang buruk. Kenapa? Minta uang
dibilang boros, temannya setan. Anak minta jajan dibilang nanti-nanti aja. Ya kan, istri minta belanja langsung ngebul, emosi. Gitu. Jadi anak apa lensa emosi itu dibentuk udah 7 tahun itu udah selesai. Udah 7 tahun ini kan tentang dirinya. Kemudian 18 tahun ini tentang sosial dibentuk. Penyakit-penyakit sosial itu akhirnya membentuk menjadi lensa persepsi, menjadi perasaanmu gitu. Menjadi perasaanmu dan perasaanmu tadi menjadi lensa persepsi untuk melihat masa depanmu. Gitu. Kalau ini saja kamu tidak punya program membersihkan lensa persepsi yang dibentuk oleh kehidupan emosionalmu, ya kamu nggak tumbuh namanya. Kamu nggak tumbuh. Makanya di Barat mereka punya istilah kesehatan mental, kesehatan emosi. Karena itu menjadi lensa persepsi dalam melihat dunia, dalam memahami kehadirannya, dalam memandang dirimu sendiri. Kan gitu. Makanya sebisa mungkin orang tua itu, ini loh, anak-anaknya diikutin program mentoring ke apakah, untuk membongkar pendasaran dirinya yang sudah dibentuk oleh lensa emosi dan lensa konsepsi. Kalau lensa konsepsi ini dibentuk melalui posisi filosofis tertentu. Posisi filosofis. Jadi orang-orang melihat dari satu posisi filosofis. Apakah dari posisi filosofis secara ekonomi, politik, tapi itu kan tentang. Makanya dimensi kelima itu, biar kamu melihat dunia apa adanya, mengalami dunia apa adanya. Kamu harus melampaui dunia, sehingga kamu pure pengetahuannya pada dunia atau dalam dunia, bukan tentang dunia. Kayak gitu ya. Jadi ini jangan apa ya, orang tua ya kadang-kadang tuh juga nggak mengerti sih sebenarnya, nggak mengerti tentang jiwa. Anaknya dibiarin, nggak dikasih program pencerahan gitu, dipikirnya nggak ada masalah. Loh, masalahnya itu anak itu belum bisa melihat dunia apa adanya, belum mutmainah. Dia melihat dunia berdasarkan kecenderungan perasaannya. Itu kan bahaya. Bahaya itu. Dan anak ini nanti kan ke masa depan dia akan menikah. Bagaimana kalau memutuskan pasangannya itu berdasarkan perasaannya? Kan enggak pure, berdasarkan lensa perasaannya gimana? Bagaimana kalau dia memutuskan masa depannya menikah, berkarir, berumah tangga, berbisnis berdasarkan lensa perasaannya? Dan itu sesuatu yang menghalangi dia untuk mengalami kenyataan seapa adanya, untuk mengalami kehadirannya. Piye? Ayo, orang tua gimana ini? Kok senangnya membiarkan kebodohan itu terjadi berulang-ulang? Nggak bisa ini. Nggak bisa. Dia harus, setidaknya dia harus pure melihat dunia ini. Sehingga bisa kreatif. Ya. Sehingga nggak dibatasi oleh struktur-struktur pada dirinya. Kan gitu. Kan persepsi ini, baik itu sifatnya perasaan maupun konsepsi, ini kan menjadi struktur kan? Menjadi struktur yang akan menyeleksi dunia. Artinya aku ini digerakkan oleh struktur pada diri. Lah struktur ini harus dibongkar biar aku itu pure melihat dengan mata ilahi.
Gitu loh kira-kira. Anda pakai mata indrawi itu. Jadi jangan apa ya? Jangan tidak mau mengerti. Ini persoalan besar. Kenapa bangsa Indonesia itu skor PISA-nya 78, satu bar lagi idiot dia. Karena Anda pernah melakukan program tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs kan ini yang dimaksud. Aku itu belum murni melihat dunia. Aku itu masih melihat dunia berdasarkan struktur lensa yang dibentuk oleh perasaan dan nalarnya. Oleh perasaan dan rasionalitasnya. Itu terbatas. Nggak boleh aku hanya menggunakan itu. Kalau kehidupan itu dijalani di atas buku, jadi novel, itu bolehlah menggunakan lensa persepsi dan lensa konsepsi. Kehidupan itu kita nggak jalani di atas di angan-angan. Kehidupan ini kita jalani apa adanya di sini gitu. Jadi kenapa agama memberikan memberikan program tazkiyatun nafs? Karena ada problematik ini yang terjadi pada aku. Ya toh? Ada tahapan ini yang dilalui oleh aku. Tahapan perkembangan spiritual lah, begitu kira-kira. Ini saya kasih contoh, tadi malam saya teman saya di Jakarta WA. Udah lama nggak WA. Saya bacain. Bagaimana dia di Bang, saya jadi bingung bang sama diri sendiri. Saya udah mulai main judi lagi. Dulu pernah main judi, kemudian transendensi. Tak suruh ikut MTLO, saya nggak mau dia. Saya nggak mau belajar bang. Tapi saya mau terapi aja kayak dulu. Ini dia WA lagi. Klien saya dulu ini. Bang, saya bingung bang sama diri sendiri. Saya udah mulai main judi lagi. Gimana ya bang, biar saya bisa berhenti sepenuhnya? Ada saran nggak bang? Saya nggak ngerti lagi, saya nggak tahu caranya lagi bang. Nanti insya Allah 5 bulan lagi saya ditunjuk oleh papa saya untuk ngurus 3 pom bensin barunya di Banten. Tapi saya takut ini bang, saya takut nanti malah kayak dulu lagi. Dulu uang pom bensin bapaknya itu dipakai buat main judi, habis miliaran, hampir bangkrut gitu. Kemudian kemudian ibunya dulu nyari transendensi, pulih, tapi mungkin belum tuntas. Nah ini anaknya itu mulai takut lagi karena akunya itu digerakkan oleh mental judi, kira-kira begitu. Kalau ada waktu nanti aku main ke Semarang ya bang, yang saya jawab Pak aku ngajar saya guys, nggak melayani lagi terapi. Akunya itu digerakkan oleh perasaan untuk berjudi gitu. Dan dia ini sudah mau diwarisin usaha 3 pom bensin baru untuk dia urus dari papanya. Gitu loh kira-kira. Betapa bahaya nggak? Bahaya. Keder dia karena dulu pernah dipolisiin sama bapaknya. Karena miliaran omset pom bensin, sama modal-modalnya habis buat main judi. Lah ini bapaknya sembuh, ibunya dulu yang bawa, anak bang, tolong anak saya ini wah, ini mau dipotong lehernya sama bapaknya gitu. Nah kenapa? Modal bensin 1 tangki habis untuk main judi. Makanya orang tua itu, ya orang tua ini harus paham dengan perkembangan spiritual anak-anak. Anaknya loh tajam, belajar nggak mau. Kalau mental judi itu, ngapain aku menjalani proses belajar?
Mendingan aku terapi. Iya, terapi itu kan ya giliran kayak begini kamu laporan lagi, udah kembali main judi lagi. Tapi lumayan, 4 tahun nggak kambuh kambuh, nggak tahu lagi kok kambuh lagi gitu. Hati-hati, anak ini kan melihat dunia, melihat duit dari perasaan mental judi kan. Ngapain mental judi? Pom bensin Bapak Tangerang ada, Banten ada, Lampung ada. Kok kok main judi? Berapa sih untungnya? Tapi akunya digerakkan oleh perasaan berjudi. Mau diapain? Ini kan harus nafi nih, nggak bisa nahi. Ya kan? Dan untung anaknya ini belum menikah. Laki-laki. Wah, ini kalau kamu menikah, ini kamu bisa jual ini rumahmu ini untuk main judi. Jadi anak ini entah dapat karma dari siapa. Entah dapat karma dari siapa, akunya kok digerakkan oleh nature judi gitu loh. Anaknya juga bingung gitu. Anak ini bukan anak orang susah. Jadi jangan dikira itu yang main judi itu hanya anak orang susah. Enggak. Sekarang itu judi kalau anak orang susah, judinya itu kalau 50.000 udah nangis. Ini kalau miliaran tuh adrenalinnya udah baru bangkit. Mainnya enggak slot online. Miliaran. Padahal kalau dia waras sedikit akunya itu tidak dipengaruhi oleh perasaan apa karma judi itu. Tahu kamu ngapain di dunia? Kamu bikin perpustakaan. Kalau perlu kamu bikinin perpustakaan besar buat PCI ini. Kamu kok malah pergi main judi. Dan bapaknya kalau dengar judi, karena bapaknya udah haji, itu bawaannya pingin ngasah golok. Kamu mempermalukan nama saya, kamu ya. Ini bapak ini penyumbang yayasan untuk macam-macam, kok kamu malah main judi. Makanya anaknya tuh ngirim pesan tengah malam, subuh-subuh baru tak baca, balik lagi kamu. Sekarang mau terapi saya udah enggak. Belajar, kamu transend, ikut aja gitu. Aku nggak punya waktu bang untuk belajar, aku udah capek. Ya wes, terusin judimu wes. Nah, maksud saya itu gini loh, maksud saya itu. Iya, judi itu sejajar dengan miras. Maksudku itu gini, anak orang kaya saja, anak orang kaya, itu bisa ketempelan, nggak tahu itu karma dari siapa, gitu. Mungkin dari kakeknya atau walau-walam bisa. Kok anak itu jadi punya mental begitu? Padahal bapaknya ya nggak main judi. Katanya ini bapaknya dulu main judi, nggak pernah bang. Saya dulu di kampung yang ngaji. Ngajinya, wah keras kami dididiknya tuh. Ya tapi anak ini kemudian akunya itu digerakkan oleh nature judi. Dapat dari mana ini? Ya nggak tahu. Mungkin download dari film-film Cina kan, Dewa Judi gitu kan. Mungkin ngedownload akunya itu ngedownload dari tokoh-tokoh fiktif yang ada di film-film. Masuk ke itu. Ini loh anak orang kaya yang nggak kurang apapun. Ketempelan gitu ya habis. Apalagi anak orang miskin. Ketempelan nature akunya itu ketempelan nature lawama atau nature amarah gitu ya. Nature amarah kan ini kan menghancurkan. Gitu ke orang tua pede aja gitu meninggalkan anaknya tanpa diberi kemampuan untuk melarutkan hal-hal yang bisa menempel pada akunya. Orang tua kadang terlalu sembrono juga. Nggak ngerti dia itu. Kenapa? Lah nggak paham ini kok. Nggak paham daily reflection yang ketiga ini.
bahwa aku itu tidak bisa mengalami dunia apa adanya. Bahkan tidak bisa mengalami dirinya apa adanya. Tidak bisa mengalami kehadiran Tuhan apa adanya. Dia maunya itu mengalami kehadiran Tuhan berdasarkan perasaannya, berdasarkan konsepnya. Kan begitu. Ngebahaya itu. Akhirnya apa? Dia mau mensifati Tuhan, kehadiran Tuhan, berdasarkan sifat perasaannya. Kata Tuhan, sorry, subhanallah ma yasifun. Maha suci aku dari apa yang kamu sifati berdasarkan lensamu itu. Kan gitu di Quran. Nah, orang tua kadang-kadang tuh ya harus dipecut ini. Harus dipecut. Termasuk untuk para istri, suaminya itu dikasih kirimin rekaman pagi ini, Pak, kamu itu ternyata miskin karena kamu melihat dirimu berdasarkan lensa emosimu, berdasarkan lensa emosimu yang dilihat lingkungan. Yuk, tazkiyah Pak ya, tak modalin untuk ikut TBP, TLOC apa, tak modalin. Sembuhkan dirimu. Kamu ngalami dirimu saja kok pakai lensa. Gimana mau muncul kesejatianmu? Termasuk untuk ini, suami kalau ke istrinya ya begitu. Ma, ini kamu tak ikutin ya. Soalnya ini kamu kok harus mengalami dirimu apa adanya. Dirimu yang derajatnya itu ahsani takwim. Selama ini kamu belum bisa mengalami dirimu karena kamu baru bisa mengalami dirimu berdasarkan bentukan perasaan, berdasarkan bentukan konsepsimu. Yuk ikut pencerahan. Tapi Pak, nggak usah tapi-tapian. Uang skincare saya tambahin 20% tiap bulan kalau belajar gini. Ah gitu. Nah gitu. Nah agama itu memberikan program tazkiyatun nafs itu kan ini persoalannya kan. Kan ada persoalan ini baik anak orang kaya maupun anak orang susah. Itu kena ini, kena. Ini adalah fase dulumat untuk aku. Dulumat. Jangan main-main. Kalau satu orang aja pintar, itu nanti sekeluarga itu bisa bantuin. Besok-besok menikah anak-anak ya. Pak, kamu tazkiyatun nafs dulu ya. Jangan bilang-bilang I love you, I love you. Itu I love you dari lensa perasaanmu. Karena aku nggak mau. Aku maunya I love you dari yang berbasis lillahi ta'ala. Gitu. Kok canggih benar puisimu. Bukan puisi ini. Saya udah menjalani proses tazkiyatun nafs. Dari kecil ibu saya dulu nggak dipaksanya aku ikut transendensi. Tapi ya, jadi agama itu mesti mulai dari sini dulu. Harus nafi nih, karena sesuatu yang sudah ada. Pendekatannya nafi, nggak bisa nahi. Contoh yang orang tua menggunakan pendekatan nahi pada kasus ini adalah ayahnya teman saya tadi. Nak nggak boleh judi nah, dosa nah gitu. Itu nerakanya berat nah, dosa. Iya kata anaknya ini. Iya saya malah takut dengan diriku sendiri kok senang judi. Kalau dinahi-nahi aja ini dia udah. Saya nggak bisa menyelamatkan diriku dengan metode nahi. Harusnya metode nafi. Gitu. Harusnya metode nafi, bukan metode nahi. Nahi itu kan biar tidak terkena. Sudah kena loh ini. Dan semua orang pasti kena karena ini adalah dulumat, fase gelap. Aku itu mengalami fase gelap. Dia tidak melihat, tidak mampu mengalami dirinya sebagaimana dirinya. Tetapi dia mengalami dirinya sebagaimana lensanya. Itu namanya pengetahuan yang bersifat know about. Gitu loh kira-kira. Udah ya itu, udah jelas. Kamu baca lagi, opo itu, dissolving ego, TLOC, kamu baca. Pendasarannya itu kayak gini. Pendasarannya itu kayak gini.
Nanti kita coba lihat sedikit ini untuk orang tua. Orang tua kadang-kadang tuh uangnya banyak tapi nggak ngerti persoalan. Akhirnya boros. Masalah nggak selesai, uang udah habis. Ah, kan gitu ya. Ini kan mana tadi itu ya. Waladhi. Jadi ini kan Nabi itu kan ya diutus di masyarakat yang ummi. Katakan ummi itu dalam berbagai konteks. Nggak mengerti pendasaran diri, nggak mengerti semuanya lah. Artinya itu buta dengan worldview ontologis. Bagaimana kemudian itu pendekatannya untuk mengubah masyarakat semacam itu? Pertama, dipandu oleh ayat. Dipandu oleh prinsip-prinsip. Setelah itu disucikan jiwanya. Lalu diajarkan. Lagi kok tiba-tiba langsung pengajaran, pensucian belum. Ini kan namanya metodologi pendidikan. Mestinya mensucikan dulu, baru diajarkan. Jangan ajarkan terus, ajaran itu menempel pada ketidaksucian aku. Akhirnya buat nipu. Orang tua harus paham. Calon orang tua harus paham. Mertua harus paham ini. Kamu hanya sekolahin anakmu ke mana-mana, ngajar ini, ngajar ini. Gak tazkiyah belum? Berurutan ini. Dipandu oleh ayat-ayat untuk pensucian dan pengajaran. Harus ada prinsip-prinsip yang ilahiyah untuk proses pensucian dan wayujakihim wayu'alimuhum. Jadi di ini dulu, disucikan dulu. Jangan, nah kok kamu ndak bagus sih raportmu, nah ndak kayak bapakmu, nah. Oh, apa kayak gitu. Punya anak kok ndak diperhatikan tahapan-tahapannya. Oke ya, jadi jangan disamakan lah. Punya anak itu luar biasa. Dulu kita mungkin ya nggak pernah mengalami fase yuzaki, gitu kan. Proses tazkiyah itu. Langsung masuk sekolah dan mahal-mahal. Giliran disuruh program transendensi untuk mahal Bang Aswar itu yo. Yo posi Bang. Itu. Jadi sekolah itu pendidikan cara Nabi itu gitu. Nggak langsung dapat wahyu, tahapannya ini dulu, baru ini. Itu tahapan kan tadi itu kan. Jangan main-main, jangan kebalik tahapannya. Kalau metodologinya kebalik, tanggung sendiri resiko. Ya kan, udah bisa bikin senjata, nafs belum ngalami pensucian. Ngebom dia. Udah bisa nyari duit, nafs belum disucikan. Rusak rumah tangga, rusak dirinya. Karena pendidikan nggak boleh kebalik. Aduh, untung ini kita bahas daily reflection yang ketiga, ini panjang urusannya. Jangan diabaikan proses tazkiyah itu. Dulu saya sama Simba, kamu tenang. Kamu ikuti metodenya ini loh. Yuzaki dulu 9 tahun, pintar-pintar sendiri. Udah. Pintar kamu. Kenapa lah kamu? Sudah benar. Kamu tahu persoalan pada aku. Gitu. Tak pikir dulu Mbak ngeprank aku. Ya tak pikir awas lomba kan ngeprank aku lomba. Aku tak tinggal di musola ini. Enggak, ternyata ada panduannya kok di Quran itu. Anak-anak masih kecil disuruh belajar diajarin ilmu. Ilmu matematika kumon, matematika kuman. Ya itu bagus, tapi tahapannya enggak begitu kali. Tahapannya enggak begitu. Nah, kita itu kadang-kadang sembrono kok ngurus manusia itu kan. Langsung belajar filsafat. Iya buat bohongin pacarnya. Pacarnya dikembali karena filsafat. Tapi tidak tazkiyah. Tazkiyah dulu. Dan itu
kutipan ini memperjelas itu konteks kenapa sih agama itu kok harus pensucian diri dulu. Ya karena memang di awal-awal kita hidup, aku itu dikuasai oleh lensa-lensa yang pada akhirnya lensa tadi itu membuat aku tidak bisa tahu dengan dirinya senyatanya. Nggak bisa tahu dengan kehadiran senyatanya. Nggak bisa tahu dengan dunia yang senyatanya. Jika sudah selesai sosial, ya belum tazkiyah itu bahaya. Bahaya. Karena dia mengalami dunia buatannya sendiri gitu loh. Dia hidup di dunia virtual gitu aja lah intinya. Nggak di dunia nyata. Kenapa? Dibatasi oleh lensa pada aku. Makanya ini lensa itu harus dilarutkan biar aku itu merdeka. Murni melihat dirinya, murni melihat kehadiran Tuhannya, murni melihat dunia, murni melihat masa depan. Itu aja. Oke lah, itu dulu lah, terserah lah ya. Terserah, itu yang penting sudah disampaikan. Harus tazkiyah dulu. Atau ya nggak apa-apa sekolah, tapi program tazkiyah itu nomor 1. Nah, mama nggak apa-apa kamu nggak lulus kuliah. Yang penting lulus pencerahan. Itu. Jangan kebalik-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu minggu ya, atau nanti lihat aja di grup. Dan bagi teman-teman alumni MTLOC, jam 8 kita lanjut Kamisan ya. Insya Allah kita Jumat baru kita MTLOC lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.